Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini, saya akan menjelaskan tentang entry dan modifikasi data yang pertama. Pertama-tama, mari kita buka IBM SPSS. Nah, setelah terbuka dan setelah melewati interface yang pertama, jadi diklik continue saja, maka akan keluar workbook atau lembar kerja dari SPSS. Nah, workbook ini dikenal dengan nama dataset. Nah, dataset dalam SPSS ada data view dan variable view. Kalau data view dia akan menampilkan konten datanya, sedangkan variable view nanti akan digunakan untuk mengubah variabel yang akan kalian gunakan. Di sini terlihat bahwa di data view ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada value labels. Value labels itu untuk mengganti tampilan, apakah itu tampilannya adalah value angkanya atau yang nanti muncul itu adalah labelnya yang akan kita tuliskan. Nah, kemudian yang di bawahnya kita lihat ada yang tulisannya var itu ada variabel, sedangkan angka 1 sampai 2 dan seterusnya itu adalah kasus. Jadi di SPSS setiap kasus itu dapat satu baris khusus, sedangkan tiap variabel itu ditunjukkan dengan masing-masing kolom. Memberikan contoh pada labelnya dan values-nya, maka dipilih yang numerik, tapi diubah decimal place-nya jadi 0. Pada baris 3 dan 4 bisa dilakukan hal yang sama. Nah, kemudian klik baris 2, set values untuk ketik 0 dan ketik mail pada label. Kemudian diklik add. Kemudian ketik 1 untuk value dan ketik female pada label, kemudian klik add sampai kemudian muncul seperti yang di tulisan nomor 5. Kemudian setelah itu klik OK, maka dia akan memunculkan seperti yang ada pada nomor 7. Jadi itu kemudian bisa kalian pilih apakah itu mau diklik atau mau diketik secara langsung. Nah, untuk latihan silahkan masukkan seluruh data pada tabel yang ada di kanan sini. Kemudian save, klik file, save, dan dinamakan data underscore 1. Kemudian berikutnya, kalau data entry dengan import dari Excel itu cukup mudah. Klik open, lalu data, kemudian ubah jenis file menjadi Excel. Tinggal dicari, klik open, maka dia akan mulai bisa diimport. Jadi mulai bisa dipilih mau yang mana, tinggal dipilih worksheet-nya, itu dipilih areanya dan bisa ditentukan bahwa di baris pertama itu bisa langsung dibaca sebagai nama variabel, seperti misalnya ini nama dan RNUH atau rekap nilai ulangan harian. Nah, maka dia akan langsung muncul di situ. Kemudian kita akan mulai melakukan analisis deskriptif. Dan SPSS pilih open data, kemudian kita open data 1 yang tadi kita buat. Kemudian pilih analyze, descriptive statistics, dan kemudian pilih frekuensi. Kemudian tentukan variabel yang ingin kita analisis. Jadi misal itu yang skor, maka diklik di tengah terus dia akan pindah ke kanan. Yang mau kita analisis itu adalah yang muncul di kanan. Kemudian di sini kan kita sudah klik skor, diklik statistics, maka pilih statistik sesuai yang di sini ditampilkan di sini.
Jadi percentile values kita pilihnya quartiles, di percentile kita pilih 10 dan 90, central tendency kita centang yang min dan median, dispersi kita centang semuanya, dan distribution kita juga centang keduanya. Kemudian klik chart, jadi akan kita buat chart, pilih jenisnya bar chart. Dan chart values-nya pilih frequencies. Mohon maaf ya, ini yang grafiknya agak terpotong. Nah, setelah itu kalau untuk misalkan bisa masuk ke dalam Microsoft Word. Nah, selanjutnya ini adalah penjelasan untuk hasilnya. Nah, silahkan diperhatikan kalau yang N itu jumlah data yang dianalisis untuk tiap variabelnya. Kalau missing itu jumlah data yang kosong. Nah, jadi dari sini bisa kelihatan ada 15 data yang valid. Range itu selisih antara nilai data yang maksimal dan minimal atau jarak. Jadi jarak yang di sini 45 karena minimumnya 45 dan maksimumnya 90. Kemudian mean itu adalah rata-rata yang 64,67. Standard deviation itu standar deviasi dari masing-masing data, itu rumusnya hasilnya 12,882. Nah, dengan tingkat kepercayaan 95%, karena kalau CA-nya 95%, data seharusnya terdistribusi kurang lebih 2 kali standar deviasi. Nah, dan skewness dan kurtosis itu untuk melihat apakah data itu terdistribusi dengan baik atau tidak. Nah, biasanya kita hitung skewness-nya untuk melihat apakah data ini normal atau tidak. Jadi biasanya kita bagi nih skewness dibagi standar error of skewness dan kurtosis dibagi standar error of kurtosis. Kalau hasilnya kurang dari 2 atau tidak lebih dari 2, jadi atau kalau hasilnya skewness bagi standar error of skewness dan kurtosis dibagi standar error of kurtosis kurang dari 2, maka bisa dikatakan data itu mendekati normal. Dari skornya ada frekuensi, persennya ada valid persen, jadi persentase yang valid, dan kumulatif persen. Ya, kumulatif persen itu hanya dijumlahkan antara yang misal dari yang 50 itu kan 20% ditambah 6,7% yang atasnya, jadi 26,7. Ini kalau dalam bentuk bar, jadi kita bisa lihat distribusinya kira-kira seperti apa dari nilai-nilai tersebut. Nah, itu untuk perkuliahan kita pada hari ini. Ini ada tugas, silahkan dikerjakan dan nanti diunggah di dalam kolom assignment. Nah, sekian pertemuan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.